Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang open. Grup STS diskusi dan rekomendasi Mei 2023. Tentu aja aktifnya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei 2023. Dan apa itu grup diskusi dan rekomendasi Mei? Kita lihat dulu yang bulan April teman-teman. Nah tentu aja kalau yang grup rekom, kita ada rekom saham harian ya, dari gorengan dan swing. Nah Mas bisa lihat di sini seperti ini bentuk rekomnya teman-teman. Nah guys ya, kalau yang cuan-cuan udah kita kasih cuan seperti ini teman-teman. Kalau misalnya ada yang buy 2 kita buy 2, kalau ada yang CL ya kita akan info CL. Oke, terus yang kedua adalah menu swing. Nah, swing juga ada seperti ini teman-teman, kayak SMR, A, BMR dan semua udah kita kasih plan seperti ini untuk si menu swing. Nice ya, bagi teman-teman yang pengen tanya-tanya kalau belum jelas ya, Mas Pur bisa lihat videonya di atas dulu kalau belum jelas. Kalau misalnya masih belum jelas juga, Mas Pur bisa tanya-tanya aja. Kontak saya semua ada di deskripsi. Langsung tanya aja ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, yang menarik kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bahas IPO baru nih. Wah, dikasih kesempatan lagi nih untuk membahas IPO-IPO menarik di bulan Mei nih guys ya. Nah, ini ada beberapa, ada 5 ya guys ya, 6. Ya, 6 ini menarik semua guys. Ya, jadi teman-teman IPO Hunter akan semangat nih di bulan Mei ya. Semangat di bulan Mei IPO Hunter ya. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah Tyre. Tapi kita fokus di SMIL dulu nih guys ya. Ini SMIL ini yang mungkin yang paling pertama kali setelah Awan dan MBMA yang akan kita listing di minggu depan. Nah, ini adalah PT King Tyre Indonesia atau Tyre untuk mereknya Kingland teman-teman. Terus di sini periode bulannya tanggal 6 sampai tanggal 12 April. Mas Bro, fokus aja ke yang udah offering, udah warna hijau itu. Kalau masih book building mah biarin aja dulu. Gitu ya, guys ya. Nah, di sini harganya 108 sampai 138, papannya pengembangan. Terus ada bonus waran 2/1. Di sini udah menarik ya. Di sini udah menarik di awal. Jadi Mas Bro bisa tonton video ini sampai akhir gimana kira-kira prospek dari PT ini. Nah, udah jelas dari namanya ya, Tyre ban. Ya. Ini adalah emiten penjual ban. Nah, di sini di bursa kita sebenarnya udah ada dua emiten penjual ban ya yang udah IPO, yaitu Gajah Tunggal GCTL dan Masa. GCTL ya mereknya Gajah Tunggal, terus untuk Masa mereknya Arciles ya, Arciles. Nah, apa? Arciles lah pokoknya saya bacanya, tapi kalau saya salah sebut ya mohon maaf gitu karena saya lidah Jawa guys ya. Arciles ini Gajah Tunggal, dan sebenarnya di sini ada perbedaan yang mendasar ya antara Gajah Tunggal dan Masa dengan Tyre. Kalau GCTL dan Masa itu bener-bener dia gesekan ya, bener-bener kompetitor. Kalau sama Tyre ini agak beda ya. Kalau Tyre ini dia fokusnya ke motor guys ya, ban motor luaran, ban motor dalam gitu ya. Tapi kalau GCTL dan Masa itu kan ke mobil. Jadi sebenarnya walaupun sama-sama perusahaan ban, tapi mereka beda apa ya? Beda pangsa pasar lah seperti itu guys. Karena ini motor dan sepeda ya untuk si Tyre ini. Oke, dan ukurannya juga kecil, jauh lebih kecil daripada GCTL dan Masa ya. Semoga aja karena ukurannya kecil bisa terbang lebih tinggi kan ini guys ya, nggak berat gitu ya. Dan IPO-nya juga nggak terlalu gede guys. Oke, kita langsung aja lihat ke prospektusnya. Yang pertama adalah penjamin emisi teman-teman. Wah, ini adalah Victoria Sekuritas atau kodenya MI. Nah, MI yang terakhir itu ngewein yaitu KDTN ya. Nah, ini Puri Sentul Permai guys. Nah, kalau kita lihat di sini di hari pertama masih dikasih cuan lah ya, walaupun arah nggak nih, nggak arah ya, walaupun nggak arah tapi masih dikasih cuan lumayan gede karena jatah KDTN tuh kalau nggak salah sih agak lumayan gede gitu ya jatahnya. Nah, waktu IPO. Nah, tapi habis itu ya diturunin gitu ya. Tapi yang pertama ini masih dikasih cuan. Terus naiknya guys ya. Ini papan akselerasi, jadi mungkin nggak bisa dibuat patokan seperti itu, tapi ya kalau MI itu ngewein akselerasi langsung dihancurkan guys ya, dihancurkan, diinjek-injek ya, dibejek-bejek sampai mampus ya. Nah, mantap lah pokoknya. Oke ya, terus selanjutnya adalah Boba. Nah, ini pengembangan juga guys kalau nggak salah ya si Boba ya. Nah, si Boba kita lihat di sini juga ARA lah guys ya, mantap ya. Mantap untuk si Boba juga ARA. Terus SNLK guys ya, ini lebih lama lagi. Ini lebih lama lagi, Sonter Lexet Hotel guys. Nah, kalau ini ARA berjilid-jilid nih. Ya tapi ini saya ikut nih.
Saya kok lupa guys, nggak SNL guys. Yang pasti ini ARA berjilid-jilid guys. Bahkan nih dari harga 100-an sampai nyentuh ke 400. Nih ARA 4 kali guys, luar biasa. Dan habis itu masih di bawah terbang lagi. Mantap sekali pala SNLK nih cuan lu ber. Tapi saya lupa, pesen pun dikit lah kalau tahun 2021 belum terlalu fokus IPO ya. Oke, Vici. Nah, kita lihat di sini untuk Vici. Juga ARA berjilid-jilid teman-teman, jebret Etihan ya, sama kayak SNLK, mantap sekali. Jadi kalau intinya gini ya, kalau kode broker MI atau Victoria Sekuritas, kalau dia ngipoin sahamnya itu non akselerasi, semuanya cuan lagi itu guys ya. Dan untuk berita bagusnya, Taire ini adalah pengembangan bukan aksel, jadi masih aman ya. Nice. Kita langsung lagi saja sedikit tentang prospektusnya di Taire ini guys ya. Kita lihat nomor pertama adalah halaman 14. Nah, halaman 14 di sini adalah keterangan efek bersifat ekuitas yang ditawarkan. Di sini nominalnya 50. Jadi nggak terlalu mahal guys. Nggak terlalu mahal. Ini IPO-nya termasuk murah, yaitu PBV-nya 1,5 kali. Jadi masih murah dibanding dengan IPO-IPO yang lain yang udah mahal-mahal gitu. PBV ini murah juga karena nominalnya 50 jual 100 kok. Oke, terus di sini nilai emisinya itu cuma 75 miliaran. Jadi istilahnya mantap sekali guys ya. Enteng ya buat naiknya guys. Terus di sini ada rencana dulu ya, rencana penggunaan dana. Hasil penawar umum ini yang diterima perseroan setelah dikurangi biaya emisi ya, antara lain untuk modal kerja, pembelian bahan baku, biaya tenaga langsung, dan biaya overhead pabrik ya, untuk pengembangan pabrik. Selain dari harga untuk modal kerja, jadi semuanya untuk modal guys, modal kerja untuk bahan baku lah, seperti itu ya, untuk memproduksi bahan lebih banyak lagi guys. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini yang menarik itu adalah nomor 15, yaitu warannya guys ya. Di sini setiap dua pemegang saham baru yang dari IPO akan mendapatkan satu waran dengan harga pelaksanaan 150. Dan biasanya minimal banget kalau saham itu mau udah nentuin harga warannya. Ini udah saya sering sampaikan, itu minimal banget akan ngelewati lah ini pas waktu IPO. Jadi targetnya harusnya di atas 150. Ya, kalau misalnya deal di 108, berarti kemungkinan ARA 2 kali loh. Mantap ya, semoga aja dealnya di bawah gitu ya. Kalau di 138 berarti ARA-nya sekali ya kalau nembusin 150. Tapi sih kalau ke harga 200 semoga aja bisa lah untuk si ini. Dan kalau MI kalau ngipuin pengembangan kan mantap juga kan. Oke, nice, ada warannya mantap 2:1. Semangat kita. Terus di sini nomor 16 guys, yaitu dari aset teman-teman. Nah, kita bahas secara ringkas aja tentang asetnya teman-teman. Kalau kita lihat di sini ya, dari ekuitasnya. Dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022 ya guys ya. Ini naik terus guys ekuitasnya. Ini udah pasti perusahaannya profitable. Modalnya naik kok. Nah, walaupun di sini kalau kita lihat liabilitasnya juga naik, sempat naik guys. Oh, ini guys ya. Ini ada yang unik di sini guys. Di tahun 2022 liabilitasnya adalah 213 miliar. Ini lebih gede ya, lebih gede 25%-an dari ekuitas gitu ya. Nah, tapi pas waktu listing ya, pas waktu mau IPO ini, liabilitas dan utang dan ekuitasnya itu jadi sama. Artinya di tahun 2022 dia profitnya mungkin gede, itu sebagian hutang udah dilunasi dari profitnya guys. Makanya hutangnya bisa turun. Jadi perusahaan seperti ini bagus guys. Kenapa? Ya, dia sebelum IPO itu ngelunasi hutang dulu. Ya. Kewajibannya dilunasi dulu, baru dia IPO dapat dana buat pengembangan dana gitu. Jadi istilahnya dia menghormati atau menghargai uang investor. Nah, kalau perusahaan yang busuk, yang geblek gitu ya, perusahaan geblek, nah ini utangnya ditunda dulu, nanti IPO buat bayar utang gitu. Guys ya, maksudnya seperti itu. Jadi bisa dibilang manajemen dari Taire ini termasuk jujur dan bagus ya dari awal. Di sini aja udah kelihatan ya. Nah, semoga aja tapi ya guys ya. Ini hanya asumsi kok. Oke, terus kita lihat di sini dari profit guys. Kalau kita lihat dari profit ini dalam rupiah ya, berarti full ini sekitaran sekarang naik bener guys. Tahun 2022 ini bahkan cuman sampai ke September November ya, 1 bulan, kurang 1 bulan itu profitnya naik hampir 2 kali lipat daripada tahun 2021 kok. Nah, bener aja profitnya bener naik gede di tahun 2022. Dia bisa ngelunasin hutang yang lumayan gede nih guys ya.
Hutangnya turun sekitaran 23 miliaran. Gitu ya guys ya. Mantap sih untuk si Tire ini. Profitnya sih bagus ya. Harganya nggak terlalu mahal, profitnya juga tumbuh. Perusahaan ban juga saya kira perusahaan yang tetap harus ada, walaupun kendaraannya dialihkan. Sekarang kan kendaraan bensin, nanti kalau kendaraan listrik pun pasti pakai ban juga loh. Jadi tetap aja kepake terus, walaupun kendaraannya diganti dari kendaraan bensin ke listrik, tetap ban dipakai. Jadi istilahnya perusahaan kayak gini nih, ya bener kata Pak Lo Kehong. Pak Lo Kehong kan beli gajah tunggal gitu ya. Dia bilang ini perusahaan masa depan tetap aja dibutuhin gitu ya. Ya ban tetap dibutuhin guys. Gitu guys ya, makanya kalau masalah prospek ke depan sih, kalau dia nggak ada manajemennya bagus ya, pengelolaan perusahaan yang bagus, harusnya di masa yang akan datang perusahaan kayak Tire ini juga akan terus berjalan. Oke, nice. Kita langsung ke bagian dividen guys, nomor 18. Nah, di sini ada kebijakan dividen. Nah, di sini perusahaan berencana untuk membayarkan dividen sebanyak-banyaknya adalah 20% dari laba bersih mulai tahun buku 2023. Berarti tahun 2024 dia akan membayarkan dividen maksimal 20% dari laba. Nah, ini kecil sih, pasti dividennya ya kecil lah guys ya. Cuman 20% itu maksimal ya guys. Maksimal 20% doang dari laba bersih. Berarti kalau laba di tahun ini ya, 2023 ini misalnya 20 miliar ya. Berarti berapa tuh? Sekitar 2 miliar doang yang dibagikan ya. Nice, terus lanjut ke bagian nomor 152, langsung loncat guys ya. Nah, di sini kita lihat komposisi karyawan. Nah, bisa kita tahu juga di sini bahwa karyawannya itu rata-rata di bawah 30 tahun ya, masih muda-muda. Terus kita lihat tetapnya naik ya, oke. Rata-rata tapi kontrak guys. Terus untuk jumlahnya ini guys ya, terpantau terus naik. Berarti memang benar produksinya semakin gede gitu ya, profitnya semakin gede, area jangkauan layanan atau penjualan dari Tire ini atau Kingland ini juga semakin luas. Makanya profitnya semakin naik, karyawannya butuh semakin banyak. Gitu guys. Jadi istilahnya perusahaan ini bertumbuh. Dan kalau udah kita lihat seperti ini, berarti memang dia kalau dana IPO itu akan digunakan untuk produksi lagi. Berarti emang jujur lah ya, seperti itu dia mau ekspansi lah untuk si Tire ini nanti setelah dapat dana IPO-nya. Nice, terus selanjutnya adalah nomor 158. Nah, ini adalah produk-produk dari Tire ya teman-teman. Nah, ini guys ya. Nah, ini produk-produk Tire. Guys, ada rata-rata motor sih guys ya, ada King Dolphin lah apalah, ini motor trail gitu ya, ini motor bebek. Motor pokoknya ini guys ya, motor toh, ini motor buat sport gitu ya. Nah ini guys, nah ini sepeda guys ya, sepeda juga ya. Jadi saya bilang tadi di awal bahwa King ini fokus ke motor dan sepeda, roda 2 lah kayak gitu guys ya. Tapi kalau Mazda dan GCTL itu mobil gitu. Jadi mereka itu nggak bentrok sebenarnya, gajah tunggal sama si Tire ini nggak bergesekan gitu. Oke, terus nomor 173 ini ada apa nih guys ya? Bentar. Oh ini guys ya. Nah ini ban luar, ban dalam. Ternyata penjualan ban dalam juga gede. Jadi mungkin aja sih kalau motor sekarang rata-rata kan udah tubeless kan. Mungkin ban dalam ini dijual buat sepeda teman-teman. Jadi ini rame juga mungkin ya penjualan ban Kingland di ranah sepeda seperti itu guys. Nice, ini adalah cakupan wilayah penjualan, ternyata udah seluruh Indonesia ya, kecuali Papua dan ini guys ya, Maluku gitu ya. Ini udah semuanya ada ternyata. Nice, kita langsung lihat aja ke bagian perbandingan valuasi. Wih, mantap. Jadi kita tetap bandingin sama gajah tunggal dan Mazda walaupun nggak selek ini ya, teman. Aduh, kejeduk guys. Nah, di sini Tire guys, harganya 108 sampai 138. Semoga aja di 108 ya, biar enteng kalau arah 2 atau 3 kali. Nah, di sini untuk harga bukunya adalah 68 dan PBV-nya adalah 1,5 kali ya. Makanya saya bilang ini termasuk IPO yang murah. Terus untuk pairnya ini 14 kali guys ya, kalau deal di harga 108 dan 118 kali kalau deal di 138. Untuk DER-nya sekarang aman ya, 100% ya. Waktu tahun kemarin kan tadi saya bilang tadi
hutangnya udah sebagian dilunasi sebelum IPO ya. Nah, semoga aja nanti semakin turun lah hutangnya, tapi masih di ranah yang aman lah. Karena kalau kita lihat di sini hutang dari Gajah Tunggal pun 160%. Nah, yang kalau kita bandingin sama Gajah Tunggal teman-teman, di sini profitnya tuh rugi. Gajah Tunggal itu di tahun ini 2022 ya kemarin itu rugi guys ya. Nggak tahu nih, Pak Lo mungkin lagi sedih sekarang, lagi galau. Pak Lo Kehong lagi galau nih. Waduh, Gajah Tunggal gue rugi gitu. Nggak jadi cuan gitu. Ya seperti itu guys ya. Namanya kita investasi ya, atau memprediksikan sesuatu kan nggak selalu 100% tepat, walaupun itu juga sekelas Pak Lo Kehong kan seperti itu. Ternyata malah rugi Gajah Tunggalnya. Nice, kalau kita lihat di sini memang harganya murah. Gajah Tunggal tuh 0,29 kali PBV, tapi kalau rugi tetap aja kan jelek guys. Nah, malah bagus sih Masa teman-teman. Walaupun Masa ini PBV-nya itu udah tinggi ya, harganya pun jauh udah 4 ribuan. Ya, PBV-nya itu 7 kali, tapi dia profitnya lumayan gede. Ya, kalau kita lihat bandingin dengan ROE ya, return of equity-nya, itu malah Masa yang paling gede, teman-teman. Ya, return of equity. Jadi istilahnya merek Archilles itu jauh lebih diminati daripada merek Gajah Tunggal. Nah, intinya seperti itu. Dilihat dari sini udah ketahuan. Ya, saya nggak tahu ya, ban mobil saya merek apa, nggak tahu ya. Lupa ya. Nggak tahu ya merek apa. Pokoknya artinya kalau udah dilihat di sini aja berarti dari ROE-nya ini kan Gajah Tunggal kan minus, ini ROE-nya gede seperti ini, berarti Archilles jauh lebih diminati daripada Gajah Tunggal. Nah, kalau kita bandingkan sama Kingland tentu aja beda ya. Kingland kan nggak bikin ban mobil. Gitu ya, beda. Dan Archilles juga kayaknya nggak bikin ban motor. Kayaknya tapi ya, kayaknya. Tapi mungkin saya nggak tahu ya. Nah, kita lihat di sini untuk earn per share-nya, ya Gajah Tunggal sekarang lagi minus, jadi nggak terlalu bisa dibandingkan teman-teman. Oke, kita lihat dari market caps ya. Market cap dari Tyre itu 300 miliar ya, kecil. Nah, kalau kita bandingkan sama Gajah Tunggal itu 7 triliun. Bahkan Masa itu 39 triliun. Nah, kalau kita lihat di sini Tyre ini masih punya ruang gede banget buat tumbuh. Gitu loh maksud saya. Ya nggak? Kalau misalnya dia itu sampai bagger 2 kali, itu capnya masih di bawah 1T kok. Jadi masih kecil. Nah, jadi masih mungkin banget Tyre ini bisa arah 3 atau 4 kali. Itu masih capnya masih masuk akal. Seperti itu guys ya. Nah, semoga aja ya. Dan kemungkinan besar sih untuk kesimpulannya saya akan ikut IPO ini udah jelas. Nah, untuk jumlahnya nanti saya akan info di grup STS atau tab komunitas YouTube ini. Yang pasti saya akan ikut IPO ini teman-teman ya. Karena ada waran, perusahaannya juga prospeknya bagus, harganya juga nggak terlalu mahal. Nah, ini adalah ya IPO impian. Oke, mungkin itu aja mas dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.